Saya Desi Eliana, berjumpa lagi dalam mata kuliah Dasar Pendidikan Kesehatan Masyarakat. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang semua ruang lingkup dari kesehatan masyarakat itu apa saja. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan kepada Anda semua tentang salah satu ruang lingkup dari kesehatan masyarakat itu yaitu epidemiologi. Teman-teman, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola, kemudian penyebab, dan distribusi suatu penyakit. Nah, epidemiologi juga akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari derajat kesehatan masyarakat itu. Apa sebenarnya definisi epidemiologi? Epidemiologi berasal dari kata Yunani yang terdiri dari epi, yang berarti pada, demos, yang berarti adalah penduduk, dan logos yang berarti adalah ilmu. Jadi, secara harfiah, epidemiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hal-hal yang terjadi pada rakyat. Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit dalam populasi manusia. Epidemiologi memiliki peran penting terhadap pola penyebaran penyakit, kemudian pengumpulan data, analisis data, dan juga pengendalian serta pencegahan penyakit yang efektif. Nah, dengan melakukan epidemiologi secara komprehensif, maka kita dapat merencanakan sebuah kebijakan kesehatan dan juga dapat menginterpretasikan tentang program-program dari pencegahan efektif itu untuk kesehatan masyarakat yang prima. Pola penyakit dalam epidemiologi melibatkan analisis tingkat kejadian penyakit, distribusi geografis, dan perbedaan dalam kelompok populasi. Dengan mempelajari pola ini, kita dapat mengidentifikasi kelompok yang beresiko tinggi dan mengarahkan upaya pencegahan pada mereka. Misalnya, jika kita mengamati kasus penyakit COVID di sebuah negara tropis, kita dapat mengumpulkan data jumlah kasus yang dilaporkan di berbagai wilayah negara tersebut dalam 1 tahun. Dengan demikian, kita dapat melihat apakah ada peningkatan atau penurunan kasus dari waktu ke waktu, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola tersebut. Selain itu, epidemiolog juga memeriksa distribusi geografis penyakit COVID dengan memetakan wilayah-wilayah dengan tingkat kejadian yang tinggi dan rendah. Kita dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap penyakit tersebut. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk menyusun upaya pencegahan yang lebih terfokus di wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, selama analisis pola penyakit, epidemiolog juga memperhatikan perbedaan dalam kelompok populasi. Misalnya, apakah ada kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap COVID, seperti anak-anak di bawah usia 5 tahun atau wanita hamil? Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat menyusun program pencegahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok tersebut. Tidak hanya itu, epidemiologi juga mempelajari bagaimana penyakit penyebar dalam populasi, mengukur beban penyakit, dan dampaknya pada masyarakat. Dengan pemahaman ini, kita dapat melatih dan melihat secara holistik bagaimana penyakit mempengaruhi populasi dan merancang langkah-langkah penanggulangan yang tepat. Nah, setelah kita mengetahui tentang aspek dari epidemiologi, kemudian definisi dari epidemiologi, maka kita akan membahas tentang ruang lingkup dari epidemiologi sendiri. Epidemiologi ini ruang lingkupnya sangat luas yang mencakup seluruh kesehatan dan populasi yang ada di sebuah kelompok masyarakat. Nah, yang pertama,
epidemiologi mempelajari penyakit secara umum, termasuk penyakit menular dan penyakit tidak menular. Hal ini melibatkan penelitian tentang penyebab, distribusi, dan faktor resiko penyakit dalam populasi. Kemudian yang kedua, epidemiologi melakukan pengumpulan data tentang kesehatan populasi melalui survei, penelitian lapangan, catatan medis, dan juga sumber data lainnya. Data ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren penyakit. Ketiga, epidemiologi juga melakukan investigasi saat terjadi wabah penyakit. Mereka berperan dalam mengidentifikasi penyebab wabah, melacak penyebarannya, dan mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. Dalam hal ini, mereka bekerja sama dengan tenaga medis dan pemerintah untuk merancang langkah-langkah penanggulangan yang efektif. Kemudian yang keempat, epidemiologi mempelajari faktor resiko yang berhubungan dengan penyakit. Faktor-faktor resiko ini dapat meliputi faktor genetik, lingkungan, perilaku, atau sosial ekonomi. Dengan memahami faktor resiko ini, kita dapat mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Nah, yang terakhir, epidemiologi juga melakukan evaluasi terhadap intervensi yang dilakukan untuk mencegah atau mengendalikan penyakit. Mereka menganalisis efektivitas intervensi tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan. Nah, dengan pemahaman yang mendalam tentang epidemiologi, kita dapat meningkatkan kesehatan populasi dan mencegah penyakit secara efektif. Semua ini sangat penting dalam merencanakan kebijakan kesehatan yang mengembangkan program pencegahan yang efektif dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Demikian pengantar singkat tentang epidemiologi. Dalam disiplin ini, kita mempelajari pola dan penyebab penyakit, mengidentifikasi data, melakukan investigasi, mempelajari faktor resiko, dan mengevaluasi intervensi. Nah, dengan pemahaman ini, kita dapat meningkatkan kesehatan populasi dan juga mencegah penyakit. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan ini. Saya berharap teman-teman setelah mempelajari video ini, maka teman-teman dapat memahami tentang definisi dari epidemiologi, kemudian aspek penting dari epidemiologi itu apa aja, dan juga ruang lingkup dari epidemiologi. Jika ada pertanyaan dan hal yang perlu didiskusikan, teman-teman dapat menuliskannya di dalam kolom activity dalam LMS. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.